Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Rabb yang berhak diibadahi dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang memberikan manfaat dan mudarat, dan tidaklah manfaat dan mudarat itu ditimpakan kepada kita kecuali dengan seizinnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadi sumber kebaikan untuk kita dan merupakan uh, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memudahkan kita untuk memanfaatkan semua kenikmatan itu untuk kebaikan tentunya. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, hadirin yang Allah muliakan, teman-teman dimanapun berada. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Asyarah, yaitu bab 9. Ya. Jadi sebentar lagi kita akan menyelesaikan dari pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Asyarah ini. Dan insya Allah kita akan masuk pada bab 9 atau adab ke-9, yaitu terkait dengan adab di jalan. Ya. Seperti biasa teman-teman sekalian, Anda akan menambahkan ya sejumlah dalil, sejumlah rujukan agar pembahasan kita lebih komprehensif begitu. Ya. Baik. Hadirin Allah muliakan, merupakan sebuah kebiasaan ya. Kadangkala sebagian dari kita hobi yang namanya nongkrong. Di mana tempat nongkrong itu kadang-kadang berada di tempat lalu lalang manusia. Ya, berada di tempat lalang manusia. Nah, di sini penting kita untuk mengetahui adab-adabnya karena ada yang melazimkan atau merutinkan dia nongkrong di jalan dengan berbagai tujuan, dengan berbagai latar belakang. Ya, ada yang karena pekerjaan, ada yang memang karena hanya keinginan saja atau hanya karena saling sapa dengan tetangga sehingga akhirnya keterusan yang ngobrol di pinggir jalan begitu di tempat lalu lalang manusia dan lain sebagainya. Banyak hal, banyak faktor yang melatar belakangi kenapa kadang-kadang kita meluangkan waktu kita untuk duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong begitu ya. Padahal di sana ya adalah tempat lalang ya, lalu lalang manusia. Maka dalam masalah ini Islam telah mengatur hal tersebut ya terkait dengan hak-hak jalan. Ya, dia masuk di dalam adab-adab di jalan tentunya. Bagaimana adab kita ketika kita berada di pinggir jalan atau di suatu tempat di mana tempat tersebut adalah tempatnya lalu lalang manusia. Ya,
maka kita akan mempelajari adab-adab tersebut. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berada di jalan atau berada di tempat yang di sana adalah tempatnya mobilisasi manusia, ya, lalu lalang manusia. Baik, at-tasi' kesembilan, a'ti tariqa haqqah, farudda basaraka wa kuffal adha wa ruddas salam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang kesembilan, ya, berikanlah hak jalan. Tundukkanlah pandanganmu, tahanlah dirimu dari menyakiti orang, kemudian jawablah salam, perintahkan orang lain kepada kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Ya, jadi di sini ada beberapa hak jalan. Jadi ketika kita berada di pinggiran jalan, kita ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, dan di sana ada sebagian yang merupakan bagian dari tempat lalu lalang manusia, mobilisasi sosial begitu ya. Maka ada beberapa hak yang harus kita penuhi di sana. Pertama adalah kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Karena umumnya kalau kita berada di pinggir jalan itu kita akan sulit ya kadang-kadang untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena setiap orang lewat itu kita penasaran, ini siapa begitu. Atau memang kita penasaran dengan jenis kendaraannya, atau dengan baju yang digunakannya, atau memang kita penasaran dengan identitas orang tersebut. Banyak faktor tentunya. Atau misalnya karena kita tertarik dengan orang tersebut, ya, maka penting bagi kita untuk eh, menundukkan pandangan gitu, ketika berada di pinggir jalan, agar tidak melahirkan perkara-perkara yang kemudian bisa memudaratkan diri kita. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah tahanlah dirimu dari menyakiti orang lain. Ya, jangan sampai kemudian ketika kumpul-kumpul itu ya menggibah, atau misalnya memang secara khusus dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencederai orang lain, misalnya menebar paku atau memblokade jalan. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian. Kemudian jawablah salam. Ya, secara spesifik pembahasan salam ini sudah kita bahas ya pada bab pertama waktu itu adab salam, tapi akan kita kupas sedikit tentunya. Kemudian perintahkanlah orang lain kepada kebaikan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, menyuruh orang lain kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Ya, itu ya beberapa adab jalan. Ada berapa ini? Ada empat ya. Ada empat adab jalan. Baik, teman-teman sekalian, ya tentunya akan Anda tambahkan juga ya seperti yang Anda sebutkan tadi, agar lebih kompleks. Adapun hadis ya yang melatar belakangi ya adab jalan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul SAW yaitu suatu ketika itu melewati para sahabat. Ini dikisahkan oleh Abu Sa'id Al Khudri. An Abi Sa'id Al Khudri, ya, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qal iyyakum wal julusa fit turuqati. Qalu ya Rasulullah ma lana buddum min majal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dari Abu Said Al-Khudri yang mengatakan bahwa Rasul SAW mengatakan janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang, begitu, untuk ngobrol segala macam, untuk saling sapa begitu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian tidak bisa melainkan harus melakukan itu, ya harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka berikanlah hak jalan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, apa hak jalan tersebut wahai Rasulullah?
Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu apa? Raddul basar, menundukkan atau membatasi pandangan. Wakaful adza, ya, tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, ya. Waraddus salam, menjawab salam. Kemudian wal amru bil ma'rufi wan nahyu an al munkar. Itu amal ma'ruf nahi nahi munkar. Jadi di antara bentuk konsekuensi kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika memang kita harus ya duduk-duduk di pinggir jalan begitu, baik itu ala apapun latar belakangnya, maka kita harus memenuhi hak-hak jalan. Kita harus memenuhi hak-hak jalan. Jadi di sini Nabi SAW menegur para sahabat agar tidak melakukan hal tersebut, yaitu ngobrol-ngobrol atau kumpul-kumpul di pinggir jalan. Nabi SAW ya menegur hal tersebut. Tapi para sahabat mengatakan bahwa mereka melakukan tersebut karena adanya suatu hajat, ya. Lalu Nabi SAW kemudian berpesan, ya, jika memang itu diperlukan, kumpul-kumpul di pinggir jalan itu diperlukan, kata Nabi SAW, dan jika memang tidak bisa ditinggalkan, maka wajib memenuhi hak-hak orang lain, begitu, yang melewati mereka. Di antara yang disebutkan tadi ada empat, itu menundukkan atau membatasi pandangan dari melihat wanita yang bukan mahram yang melewati atau segala sesuatu yang diharamkan. Dan kedua, tidak mengganggu orang yang lewat baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Kemudian yang ketiga, menjawab salam apabila mereka mengucapkan salam. Kemudian memerintahkan nahi nahi mungkar. Pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah hak-hak jalan itu hanya berlaku apabila kita ngobrol-ngobrol di pinggir jalan atau bisa lebih luas begitu? Hal ini dikuatkan oleh hadis oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ya. Ketika Nabi SAW mengungkapkan dengan kata as-su'dat, dan di dalam kitabnya Imam Muslim menyebutkan judul bab untuk hadis ini dalam kitab As-Salam dengan judul At-Tariq, ya. Ini didukung oleh dari hadis Abu Talhah radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat Muslim. Ketika Abu Talhah berkata, ya, faqal malakum wali majalisis su'udat kunna qu'udan fil afniyah faja'a Rasulullah. Ketika kami duduk-duduk ya di halaman atau pekarangan rumah, lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, kenapa kalian duduk-duduk di tepi jalan? Kemudian Sa'id bin Mansur menambahkan dengan menukil dari Mursal Yahya bin Ya'mur, "Fa'innaha sabilum min subuli syaitani awin nar." Sesungguhnya tepi jalanan itu adalah salah satu dari jalan-jalan setan atau neraka. Itulah alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk-duduk di tepi jalan atau semisalnya. Jadi teman-teman sekalian, hak-hak jalan ya, itu harus dipenuhi ketika kita ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Namun ya bukan hanya pinggir jalan, tetapi dia lebih meluas lagi, ya. Jadi ngobrol-ngobrol di pinggir jalan ini dihukumi sama dengan ngobrol-ngobrol di pekarangan rumah, halaman rumah. Karena kita tahu kadangkala halaman rumah yang terbuka itu berdampingan dengan jalan jalan raya begitu, dengan jalan tempat lalu lalang manusia, kecuali memang jika ada tembok ya antara rumah dan pekarangannya, antara jalan dan pekarangannya itu ada tembok tinggi begitu sehingga tidak bisa melihat manusia lalu lalang. Di sini ngobrol-ngobrol di pinggir jalan itu dihukumi sama dengan ngobrol-ngobrol di pekarangan atau halaman rumah jika itu pekarangannya terbuka begitu. Ya, maka dia harus yang memberikan hak-hak jalan jika seperti itu, atau dia ngobrol di balkon yang tinggi yang berada di atas orang lewat. Kadangkala rumah itu teman-teman sekalian, khususnya di lokasi-lokasi yang minim minim apa tanah gitu, orang itu kadang membangun balkon itu sampai menjorok ke arah jalan raya gitu. Jadi ketika kita berada di balkon tersebut dan di sana ya di bawahnya itu tempat lalu lalang manusia, maka juga harus penuhi hak-hak jalan juga. Ya yang tadi disebutkan ada empat tadi dalam hadis ya. Itu atau di warung-warung ya. Karena orang itu kalau bangun warung ya sudah bisa dipastikan di pinggir jalan gitu.
Maka ketika kita ngobrol-ngobrol di sana, ngopi segala macam, maka kita harus memenuhi hak-hak jalan. Dan disamakannya hukum ngobrol di pinggir jalan ini dengan ngobrol di pekarangan rumah yang tentunya terbuka atau di balkon yang tinggi atau dalam warung, ini sebutkan di dalam Fathul Bari. Ya. Sebutkan dalam kitab Fathul Bari. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kesamaan hukum antara jalanan, ya misalnya pekarangan atau halaman rumah yang terbuka dan biasa dilewati oleh orang banyak. Jadi antara pinggir jalan, pekarangan rumah yang terbuka selama tidak ada tembok yang membatasi, atau di warung-warung, atau di balkon rumah yang menjorok ke jalan, maka ketika kita berada di sana, maka kita harus memenuhi hak-hak jalan itu tadi. Dalam riwayat Muslim, ya dari Abu Talhah radhiyallahu anhu terdapat tambahan kata-kata dan untuk saling mengingatkan atau menasihati. Dan dari riwayat ini pula diketahui bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Abu Talha radhiyallahu anhu. Jadi kadangkala para sahabat ini bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi kata Abu Talha itu kadang-kadang juga digunakan untuk saling menasihati. Jadi bukan hanya sekedar ngobrol kosong belaka begitu, tapi memang ada tujuan-tujuan tertentu. Di sini Nabi SAW menegur para sahabat yang ngobrol di pinggir jalan. Ya, Al-Qadi Al-Qadi Iyad mengatakan dalam perkataan sahabat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perintah Rasulullah SAW kepada mereka itu tidak wajib, ya, maksudnya tidak untuk kewajiban, melainkan bersifat anjuran dan keutamaan. Karena kalau mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentu mereka tidak akan merajuk kepada Rasulullah SAW seperti itu. Dan hal ini menjadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa perintah itu tidak mengandung wajib. Ya, jadi perintah Nabi SAW untuk memenuhi hak jalan itu, ya, ini bersifat anjuran dan ada keutamaan tersendiri begitu. Ya, dalam perkataan jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berikanlah hak jalan. Ini kata Nabi SAW. Jika kalian memang harus yang ngobrol di pinggir jalan, duduk-duduk di pinggir jalan, maka berikanlah hak jalan tersebut. Ya, Ibnu Hajar mengatakan dari alur pembicaraan ini jelaslah bahwa larangan duduk-duduk di tepi jalanan atau semisalnya itu dalam hadis ini adalah untuk tanzih, yang maknanya makruh, ya bukan haram, agar tidak mengendurkan orang lain, agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak jalan yang wajib ia penuhi. Ya, jadi larangan duduk-duduk di tepi jalan atau semisalnya itu larangan yang makruh, ya, makruh. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim, dan maksudnya adalah bahwa duduk-duduk di tepi jalanan itu dimakruhkan. Ya, jadi duduk-duduk hukum asalnya di pinggir jalan itu memang dimakruhkan. Kemudian disebutkan beberapa hak jalan seperti ghadul basar, ya, menundukkan pandangan, kaful ada, tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, kemudian menjawab salam, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ghadul basar, menundukkan pandangan, untuk mengisyaratkan keselamatan dari fitnah karena lewatnya para wanita yang bukan mahram atau yang lainnya. Kemudian menyebutkan kaful ada, tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, untuk mengisyaratkan keselamatan dari perbuatan menghina, menggunjing orang lain atau yang serupa. Kemudian menyebutkan perihal menjawab salam untuk mengisyaratkan keharusan memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya. Kemudian menyebutkan perihal memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengisyaratkan keharusan mengamalkan apa yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang tidak disyariatkan. Kemudian beliau melanjutkan, dalam hal ini terdapat dalil bagi yang berpendapat bahwa, ya, menutup jalan menuju keburukan merupakan bentuk keutamaan saja,
bukan sebuah kewajiban, ya. Karena dalam hadis ini pertama kali Nabi SAW larang adalah duduk-duduk di tempat tersebut guna untuk memberhentikan atau memberi peringatan mereka dari hal tersebut itu. Lalu ketika para sahabat mengatakan, kami perlu duduk-duduk gitu, ya, barulah Nabi SAW menjelaskan tujuan pokok dari larangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diketahui bahwa larangan yang pertama kali itu adalah untuk mengerahkan kepada yang lebih baik. Dari sini pula diambil kaidah bahwa mencegah keburukan lebih utamakan daripada mendatangkan kebaikan. Hal ini terbukti teman-teman sekalian bahwa Nabi SAW pertama adalah mengingatkan atau memberi peringatan kepada para sahabat kenapa duduk di pinggir jalan tersebut. Ya, itu memperingatkan mereka agar mereka tidak terjatuh di dalam keburukan. Lalu setelah itu Nabi SAW memberikan kepada mereka tips-tips agar keburukan itu bisa ditepis dengan memerintahkan mereka untuk memenuhi hak-hak jalan itu tadi. Ya, ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang alasan larangan beliau bahwa hal itu dapat menjerumuskan pada fitnah dan dosa ketika ada para wanita yang bukan mahram atau selainnya yang melintasi mereka dan bisa berlanjut hingga memandang ke arah wanita tersebut secara bebas atau membayangkannya, kemudian berprasangka buruk terhadap wanita-wanita tersebut atau terhadap orang yang lewat. Dan di antara bentuk mengganggu atau menyakiti manusia adalah menghina, ya, termasuk mengejek orang yang lewat, berbuat gibah atau yang lainnya. Atau terkadang tidak menjawab salam mereka kalau mereka mengucapkan salam tentu yang lewat. Atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar serta alasan lainnya yang bila ada dia berada di rumah dapat selamat dari hal tersebut. Termasuk menyakiti orang lain pula bila mempersempit jalan orang-orang yang ingin lewat atau menghalangi para wanita atau yang lainnya yang ingin keluar menyelesaikan kebutuhan mereka dikarenakan ada orang-orang yang duduk di tepi jalanan. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Baik, jadi teman-teman sekalian, ya, ini beberapa tujuan ya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Kalaupun merupakan ya tidak ada solusi lain selain duduk-duduk di pinggir jalan, maka kata Nabi SAW penuhi hak hak jalan tentunya. Baik. Jadi pada pembahasan berikutnya kita akan yang membahas hal-hal yang penting tentunya yang berkaitan dengan adab jalan. Yang pertama, apa maksud berikanlah kepada jalan haknya? Apa maksudnya adalah apa yang dimaksud dengan memberikan hak-hak jalan begitu? Ya. Jika seseorang berada di suatu jalan, teman-teman sekalian, hendaknya dia memberikan hak jalan tersebut. Ini adalah kaidah ya, kaidah umum yang diberikan oleh syariat kepada umat seluruhnya. Hak jalan itu mencakupi hal-hal yang disebutkan dalam hadis yang di atas tadi seperti menundukkan pandangan, kemudian tidak mengganggu manusia, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang lainnya begitu. Jadi tidak terbatas hak jalan itu hanya empat hal itu tadi, tapi lebih jauh, lebih luas lagi teman-teman sekalian. Jadi hak jalan adalah segala hak yang tetap baginya dan diharuskan kepada semua manusia untuk memberikannya. Dan hal itu diketahui melalui syariat dan adat manusia yang tidak melanggar agama. Maka segala hak yang ditetapkan oleh agama ataupun adat yang tidak menyelisih agama, maka wajib bagi setiap orang untuk memberikannya. Dan yang termasuk dalam kaidah hak jalan ini teman-teman sekalian adalah segala aturan yang diketahui oleh semua orang yang diatur oleh pemerintahan di setiap negara. Maka hal ini termasuk ke dalam hak-hak jalan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menggunakan jalan tersebut, sebab ia termasuk ke dalam hak-hak jalan yang harus dipenuhi. Nah, di sini menyinggung masalah uh, aturan yang diatur oleh negara begitu, ya. Maka kalau kita tarik lebih luas di Indonesia, maka di antara hak jalan adalah tidak menerobos lampu merah begitu ya, tidak melawan arus, ya, itu merupakan hak-hak jalan begitu.
Kemudian Anda lanjutkan, dan jika hal ini semakin ditekankan jika berkaitan dengan hak orang lain. Jika seseorang melanggar aturan lalu lintas dan mengakibatkan merusak hak orang lain seperti melanggar lampu merah, maka dia telah mengambil hak orang lain dan membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena jalanan adalah harta orang secara umum dan setiap orang bersama-sama mempunyai hak di dalamnya. Selain seseorang harus memperhatikan hak jalan, maka dia juga harus memperhatikan hak orang lain. Maka di sini ya disinggung juga aturan termasuk aturan berlalu lintas ya, termasuk melanggar lampu merah, maka ini juga harus kita perhatikan baik-baik. Jika kita melanggar lampu merah, maka kita sudah melanggar hak-hak jalan dan juga sudah merusak hak orang lain. Dan itu juga bisa memudaratkan diri kita, teman-teman sekalian. Dan kita tahu kalau kita menerobos lampu merah itu kan sudah diatur sedemikian rupa agar setiap orang bisa apa namanya berkendara dengan aman begitu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jika seseorang itu menerobos lampu merah, maka sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan mudarat atau bisa memudaratkan orang lain. Dengan kata Nabi SAW, ya, la darara wa la dirar. Ya, janganlah memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Bisa jadi ketika dia melanggar atau melewati melanggar lampu lampu lalu lintas gitu, lampu merah, ya bisa jadi dia nanti akan tertabrak dari arah yang berlawanan begitu, atau dari arah lainnya oleh truk atau pengendara lainnya, atau bisa saja ketika dia melanggar lampu lalu lintas itu akan menyebabkan orang lain menjadi kelabakan begitu kan, karena kadangkala terkejut akhirnya membuat orang lain celaka seperti menabrak orang lain atau dia kecelakaan tunggal begitu. Anda lanjutkan, sehingga jika seseorang sampai membahayakan orang lain dan bahkan dirinya sendiri karena melanggar hak-hak jalan atau aturan lalu lintas, maka dia telah melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena dia telah memudaratkan diri sendiri ataupun membuka peluang untuk memudaratkan orang-orang lain. Jadi ketika kita berbicara masalah agama atau yang berkaitan dengan hak-hak jalan, jika kita khususkan, maka kita dalam memahami suatu hukum yang berkaitan dengan masalah umum itu harus dipahami secara luas begitu. Dan harus kita memandangnya dengan realita yang terjadi. Jadi jangan sampai syariat yang kita jelaskan ini buta terhadap realita dan tidak mencakup segala aspek kehidupan manusia dan menyempitkan mereka. Ya, makanya kadangkala kita temukan ada ulama yang mengeluarkan fatwa. Ulama yang mengeluarkan fatwa itu kadangkala bertabrakan dengan kaidah umum atau bertabrakan dengan ijma. Maka kita harus perhatikan apa landasan, apa faktornya yang menyebabkan ulama mengeluarkan fatwa seperti itu. Ya, tidak mungkin ulama mengeluarkan fatwa tanpa sebab begitu. Maka harus kita cek dulu. Ya, bisa jadi fatwa itu hanya berlaku di suatu wilayah begitu ya. Karena fatwa itu dikeluarkan berdasarkan realita, bukan hanya berdasarkan kepada konteks dalil semata begitu. Ya, sehingga dengan demikian kita harapkan ada fleksibilitas ya antara syariat dan realita. Anda lanjutkan. Namun jika seseorang melihat dalam agama ini, ya lebih dalam di dalam agama ini, misalnya dia akan mendapatkan bahwa agama ini telah datang dengan semua solusi yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan perkembangan mereka dalam perkembangan ekonomi, politik, pengetahuan, sosial dan lain sebagainya. Karena memang Islam ini mengatur segala aspek. Antum ya dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidaklah datang Islam kecuali sudah mengatur. Dan itu sudah diatur di dalam adab-adab begitu. Ya. Namun karena banyak dari orang yang berbicara agama, ya, taksir dalam hal ini tidak menyempurnakan pemahamannya terhadap cakupan dalil-dalil yang datang kepada mereka. Ini akan melahirkan orang-orang yang akhirnya membolehkan hal yang sebenarnya dilarang dan dipandang tercela di dalam agama. Namun mereka menyangka justru hal tersebut adalah sebuah keutamaan. Lalu mengklaim bahwa siapa yang melakukan hal itu memenuhi dalil dan melaksanakan perintah syariat tanpa memandang perkembangan kehidupan manusia. Kemudian dalam catatan kaki disebutkan
Hal itu tentu hanya berlaku pada yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia atau masalah sosial. Adapun tentang masalah tauhid, iman, dan ritual ibadah, maka tidak ada pembaharuan di dalamnya. Karena hal tersebut termasuk bid'ah yang dilarang dalam agama. Jadi yang perlu diperhatikan konteks ya antara dalil dan realita itu adalah aspek-aspek sosial termasuk akar jalan ini tadi ya. Adapun masalah-masalah yang seperti masalah tauhid ini kan apa ya sesuatu yang sudah baku begitu. Tidak bisa lagi diubah-ubah atau dalam masalah keimanan atau masalah ritual ibadah tata cara sholat, tata cara haji, maka tidak ada pembaharuan ya. Tidak boleh dikasih tambahan-tambahan ya sehingga akan melahirkan kebid'ahan tentunya jika kita tambah-tambah begitu. Yang perlu diperhatikan konteksnya di sini adalah konteks yang berkaitan dengan maslahat manusia, yaitu masalah yang berkaitan dengan sosial begitu, bukan dalam masalah ritual ibadah, masalah muamalah, ya. Maka jika seseorang membaca sebuah ayat atau sebuah hadis, harus dia memahaminya dengan pemahaman yang benar dan mendalam. Dengan mengetahui turunan yang telah ditetapkan oleh ayat atau hadis tersebut melalui kitab-kitab para ulama dan memperhatikan setiap perkembangan kehidupan manusia. Karena jika seseorang yang berbicara agama tidak mampu melakukan ini, maka akan menimbulkan ucapan-ucapan yang merendahkan agama Allah. Akan dikatakan bahwa kaum muslimin butuh kepada aturan baru atau aturan baru yang tidak ada dalam agama. Padahal semua telah ada kaidahnya dalam Islam yang telah tersusun rapi dalam kitab-kitab para ulama. Kesimpulannya, Syekh menjelaskan adalah setiap aturan yang datang, jika aturan itu bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat, maka hal tersebut adalah bagian dari syariat dan masuk dalam kaidah-kaidah umum yang ada dalam agama. Dan jika tidak memberikan manfaat, maka agama berlepas darinya, meskipun segelintir orang memandang hal tersebut bermanfaat. Nah, kita ambil contoh teman-teman sekalian, ya. Islam secara khusus itu tidak pernah mengatur wajibnya kita taat untuk mematuhi aturan lalu lintas gitu. Tidak ada secara spesifik, tapi ada aturan umumnya. Seperti yang sudah Anda jelaskan di awal-awal tadi, ketika kita melanggar lampu merah atau melawan arus, maka itu akan bisa memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Maka kaidah la darara, hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Itu bisa berlaku, bisa digunakan kaidah ini di dalam berkendara. Atau menggunakan helm kan untuk menghindari mudarat begitu. Karena jika tidak, ya kalau kita kecelakaan segala macam, itu akan mencederai kepala begitu. Maka dalam hal ini, dia masuk dalam bagian dari syariat. Dia masuknya ke dalam kaidah umum yang ada dalam agama begitu. Seperti wajibnya taat terhadap sejumlah aturan pemerintah yang sebenarnya tidak diatur di dalam syariat. Tapi karena di sana ada maslahat, maka kita harus taat dalam masalah itu. Selama perkara itu bukan perkara maksiat, ya. Jadi segala bentuk aturan ditetapkan oleh pemerintah itu wajib kita taat selama tidak bertabrakan dengan hukum syariat. Meskipun itu sebenarnya tidak diatur, tapi dia mengikuti kaidah umum yang berlaku di dalam syariat. Misal, ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Di sini disebutkan Allah wa atiiur rasul yang menunjukkan ya ketaatannya mutlak. Sedangkan kepada pemerintah itu relatif. Jika bertabrakan dengan syariat, kita nggak boleh taat. Tapi jika berkesesuaian dengan syariat, yaitu dengan kaidah umum yang ada di dalam syariat, maka wajib kita taat. Ya. Dan jika aturan itu tidak memberikan manfaat, ya maka agama berlepas darinya meskipun segelintir orang memandang hal tersebut bermanfaat. Misalnya seperti apa? Misalnya ada sebuah negara ya yang kemudian melegalkan miras misalnya. Misal contoh ya. Karena banyak sekali faidah yang didapatkan atau manfaat dari miras atau ada negara yang melegalkan narkoba misalnya. Karena besar adanya manfaat yang bisa dipetik dari pelegalan itu. Maka kita katakan ini nggak boleh kita taat. Karena di sini mudaratnya sudah lebih apa ya, lebih besar dan syariat dengan tegas melarang hal tersebut begitu. Baik itu terkait dengan mengkonsumsi miras atau yang semisalnya atau aturan yang negara demokrasi yang kadangkala kan kita tahu aturan negara demokrasi yang membolehkan demo begitu ya. Nah, demo.
Sedangkan dalam syariat kita demo itu nggak boleh. Karena akan banyak hak-hak umum yang terabaikan, bahkan akan menimbulkan madarat atau kerusakan lainnya. Dan tak jarang kita apa namanya melihat orang demo itu yang membakar ban di jalan, yang mencuri hak-hak umum, ya. Kemudian ikhtilat, blokade jalan, semacamnya, sehingga banyak orang yang kemudian terganggu, ya, karena mereka merampas hak umum. Ketika negara membolehkan demo, ya, maka sikap kita sebagai seorang muslim nggak boleh taat. Kenapa? Ya, karena ini maksiat. Ini bentuk dari pemberontakan. Demo adalah bentuk dari pemberontakan, begitu. Sehingga uh, wajib bagi kita untuk tetap tunduk terhadap aturan syariat, ya, dan uh, tunduknya kita terhadap aturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan sebagainya, itu tunduknya batasannya itu adalah pada patokannya adalah pada apa namanya hak-hak atau dalil-dalil umum, kaidah-kaidah umum yang dijelaskan di dalam syariat, ya. Itu ya pembahasan yang cukup mendetail ya terkait dengan apa itu hak-hak jalan atau apa yang dimaksud ya, dengan berikanlah hak jalan. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, apa saja hak-hak jalan yang datang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di atas sudah kita ya sebut bacakan hadisnya. Yang pertama, hak-hak jalan yang harus kita penuhi yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan kita dilarang untuk melemparkan pandangan kita dengan sembarangan, melihat ke kiri dan ke kanan tanpa membatasinya, karena ini adalah perbuatan tercela. Maka di sini kita diperintahkan yang pertama untuk menundukkan pandangan ya dari yang bukan mahram. Dan ini berlaku untuk muslim atau muslimah. Baik itu menundukkan pandangan dari memang wanita ajnabi, wanita yang bukan mahram, atau menundukkan pandangan dari aurat dari para wanita atau lelaki, ya, atau lelaki amrat yang berparas elok. Karena para ulama menyebutkan memandang wajah lelaki amrat, ya, wajah laki amrat dengan syahwat itu dosanya lebih besar daripada memandang uh, wanita cantik dengan syahwat. Kenapa demikian? Ya karena akan besar peluang akan terjerumus kepada perilaku homoseksual, begitu, ya. Makanya ini bukan untuk apa ya? Bukan untuk melegalkan kemudian memandang wanita yang bukan mahram, tapi ini hanya komparasi saja, mengkomparasikan bahwa ketika kita memandang wanita yang bukan mahram dengan memandang laki-laki yang berwajah cantik dengan syahwat, itu dosanya itu lebih besar memandang laki-laki yang berparas cantik dibanding dengan wanita wanita yang bukan mahram, begitu. Ya, karena ketika kita memandang uh, lelaki yang berparas cantik dengan syahwat, maka akan dikhawatirkan akan terjerumus pada homoseksual, begitu. Dan para ulama juga menyebutkan dosa homoseksual itu lebih besar dari zina tentunya, dan lebih menjijikkan dari perzinahan. Ini bukan untuk melegalkan kemudian, tapi ini hanya untuk menjelaskan komparasi perbedaan antara hukum zina dan homoseksual. Ya Ali, la tutbi' nazratan nazrata. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu iringi pandangan dengan pandangan lain. Dibolehkan bagimu yang pertama, sementara yang kedua tidak boleh. Ya, karena pandangan yang pertama ini teman-teman sekalian adalah pandangan yang tidak sengaja dan statusnya dimaafkan dan tidak berdosa. Adapun pandangan kedua adalah pandangan yang sengaja atau yang berdosa. Jadi ketika kita ya melihat aurat, misalnya melihat aurat, pandangan pertama ya karena tidak sengaja itu dimaafkan dan tidak dihukumi berdosa, begitu. Tapi jika pandangan kedua maka akan melahirkan dosa kemudian. Kenapa? Karena tidak ada kesengajaan ya pandangan kedua. Artinya pandangan kedua ini pandangan penasaran. Tadi apa ya, begitu. Ya. Maka pandangan pertama ini dimaafkan ya, tapi pandangan kedua ini akan melahirkan dosa kemudian.
baik itu melihat aurat atau terpesona dengan sesuatu, maka itu kadangkala lahir dari pandangan kedua. Adapun pandangan pertama itu adalah pandangan yang tidak sengaja dan pandangan yang dimaafkan tentunya. Setiap manusia, teman-teman sekalian, ya memiliki kehormatan yang harus dijaga, dan bisa jadi pandangan yang kita pandangkan itu, yang kita lepaskan secara liar, ya itu bisa mengenai sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama dan tidak disukai oleh orang lain. Maka tidak layak bagi seseorang membiarkan pandangannya melihat bebas dengan liar. Maksudnya ini kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, jangan sampai pandangan kita itu ya kita pandang, kita lepas liarkan begitu. Karena bisa jadi akan mudah bagi mata kita untuk melihat sesuatu yang dibenci oleh syariat, atau melihat sesuatu yang orang lain benci begitu. Ya, melihat sesuatu yang orang lain benci. Orang yang melepaskan pandangannya dengan bebas nih teman-teman sekalian, seperti orang melemparkan tali dengan umpannya. Maka bisa saja memancing lalu menarik banyak keburukan yang akan menembus hatinya dari segala tempat. Hal ini kebalikan dari orang menahan pandangannya saat berada di jalan atau melewati suatu jalan. Dan kita tahu terjadinya perzinahan, terjadinya homoseksual, ya itu yang pertama kali itu adalah dari pandangan. Maka berhati-hati teman-teman sekalian, berhati-hatilah ketika kita tidak bisa menjaga pandangan kita, maka akan mudah terjatuh dalam perkara ini. Dan kita tahu bahwa setiap dari mata kita ini bisa berzina, tangan kita bisa berzina, kaki kita bisa berzina, kata Nabi SAW. Maka jaga pandangan kita, dan yang menjadi pemicunya adalah pandangan kita. Maka hendaknya kita menjaga pandangan kita. Ya baik ketika berada di jalan atau melewati suatu jalan atau berada di tempat lain. Ibnu Qudamah rahimahullah menukilkan dari kitabnya At-Tawabin bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Daud At-Ta'i rahimahullah, lalu dia mengatakan, sungguh di atas atap rumahmu ada sebatang kayu ya yang telah patah. Lalu Daud mengatakan, wahai saudaraku, sungguh di rumah ini aku tidak pernah melihat ke atas sejak 20 tahun lamanya. Lalu Ibnu Qudamah mengatakan, dan mereka benci melihat terlalu banyak, sebagaimana mereka benci berbicara terlalu banyak. Maksudnya adalah mereka tidak suka melihat kecuali hanya dibutuhkan saja, sebagaimana mereka juga tidak suka berbicara kecuali dibutuhkan saja. Karena hal tersebut adalah hal yang membuat hati rusak, dan hal tersebutlah yang menjadi pintu masuk bagi penyakit hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan ulama lainnya. Jadi ketika kita ya melempar pandangan dengan membabi buta, kita sebutkan dengan membabi buta ya, maka itu akan berdampak buruk bagi diri kita dan hati kita tentunya. Karena ketika kita melemparkan pandangan dengan liar, maka akan mudah kemudian bagi kita untuk mengindra sesuatu yang dilarang oleh syariat. Maka itu akan mempengaruhi dalam hati. Jadi itu yang pertama, hak jalan yang pertama adalah menahan pandangan kita. Kemudian yang kedua, hak jalan yang kedua adalah tahanlah diri dari menyakiti orang lain. Ya, jadi segala perbuatan yang membuat orang lain tidak menyukai itu, maka itu adalah menyakitinya. Maka hendaklah seseorang menahan dirinya dari menyakiti orang lain, ya. Karena ini merupakan ciri penting bagi seorang muslim yang sejati. Kata Nabi SAW, ya, apa kata Nabi SAW terkait dengan karakter muslim yang dicintai oleh Allah? Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna adalah Muslim yang sempurna adalah kaum muslimin yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Ya, jadi kaful ada ini tahu apa namanya, menahan diri dari menyakiti orang lain merupakan diantara bentuk akhlak yang mulia. Abdullah bin Mubarak mensifati orang yang berakhlak mulia. Ya. Beliau mengatakan, wa yasqul wajhi wa yazlul ma'rufi wa kaful adza, yaitu bermuka manis, memberi kebaikan dan tidak mengganggu atau menyakiti terhadap orang lain. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya.
Jadi hak yang kedua teman-teman sekalian adalah kita diperintahkan untuk menahan diri dari menyakiti atau mengganggu orang lain ketika kita berada di pinggir jalan atau lebih umum ya, atau di kehidupan umum begitu ya. Bukan hanya berlaku di jalan tapi berlaku secara umum. Dan kita ketahui bahwa sebagian dari orang kadangkala ketika ingin mengambil keuntungan ya mereka kemudian menebar paku kadangkala ya di tengah jalan agar mereka mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Ya, maka ini merupakan adalah pelanggaran syariat karena ini masuk dalam menyakiti orang lain atau menggibah orang lain begitu ketika berada di pinggir jalan atau demo ya. Demo ini kan menyakiti orang lain. Kenapa? Banyak hak-hak umum yang kemudian terabaikan. Banyak hak umum kemudian yang dirampas. Ambulan nggak bisa lewat, ya. Orang mau jualan nggak bisa lewat. Orang mau ke kantor, mau ke sekolah jadi terhambat, ya. Maka ini bagian dari menyakiti orang lain begitu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al Muslimu man salim al Muslimu min lisanihi wa yadi adalah tentang haramnya haramnya ngeprank, ya. Karena di dalam prank itu ada unsur menyakiti orang lain. Meskipun konteksnya mereka ngeprank itu adalah untuk memberikan agar orang itu terkejut. Tapi di dalam hati, orang yang di prank itu pasti kesal begitu. Maka di antara karakter seorang muslim cintai oleh Allah adalah yang tidak ngeprank, ya. Karena kalau orang ngeprank itu jatuhnya akan menyakiti orang lain. Karena akan membuat orang lain menjadi jengkel begitu ya, akan menjadi uh, akan menimbulkan permusuhan begitu. Mustahil kalau orang di prank itu nggak marah, pasti marah teman-teman sekalian. Kadang-kala juga Anda pernah diperlihatkan ya video prank yang mereka menggunakan kostum-kostum yang angker begitu, seperti menggunakan pocong yang ngeprank atau ngeprank dengan boneka ular itu nggak boleh teman-teman sekalian. Karena itu bagian dari menyakiti seorang seorang muslim. Maka nggak boleh seorang muslim melakukan hal tersebut. Nah ini termasuk kezaliman tentunya yang akan dimintai pertanggungjawaban ya, nanti pada hari kiamat. Kemudian hak ketiga, ya, jika ada yang mengucapkan salam maka jawablah. Ini secara rinci sudah kita bahas ya pada bab pertama, pertemuan pertama kita dalam pembahasan al-adab al-asyar ini, ya. Itu terkait dengan adab salam dan ijma' para ulama bahwa hukum menjawab salam itu wajib tentunya. Berkaitan dengan menjawab salam teman-teman sekalian ini merupakan sebuah kewajiban ya. Dan hendaknya menjawab salam dengan yang serupa atau yang lebih baik. Karena salam itu kan sudah kita bahas juga ya, itu ada tiga tingkatan. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tiga tingkatan. Setiap tingkatan itu ada penambahan 10 kebaikan. Yang paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum ya bitahyiyatin wahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dan jika kita diberikan suatu penghormatan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal balaslah dengan yang serupa. Ya. Jadi menjawab salam adalah kewajiban seorang muslim ya terhadap muslim lainnya yang memberikan salam kepadanya. Ini termasuk hak seorang muslim yang harus dipenuhi ya. Hakul muslimin ala muslimin khams. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5, yaitu ruddus salam, wa iyadul marid, wa tiba'ul janais, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul atis. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Menjawab salam, menjenguknya kalau sakit, mengikuti jenazahnya, memenuhi undangan mereka, dan mendoakan orang yang bersin. Dan adab bersin pun sudah kita bahas juga pada pembahasan sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian ya, menjawab salam seorang muslim yang mengucapkan salam kepada kita maka wajib hukumnya. Ya, ingat Anda katakan jika seorang muslim yang mengucapkan salam kepada kita maka wajib kita menjawabnya. Adapun jika seorang yang non muslim maka ya kita katakannya, kita jawab dengan waalaikum saja. Ya. Itu tadi ya yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar.
ya. Maka jika seseorang melihat ada perbuatan ma'ruf yang bisa ia lakukan di jalan, ketika ia berada di jalan, maka lakukanlah. Dan ajaklah orang lain untuk melakukan hal tersebut. Misal jika seseorang ya berada di pinggir jalan dan sedang nongkrong bersama teman-temannya, ketika azan berkumandang, ya Syekh memberikan contoh ya ketika azan berkumandang, ajaklah mereka untuk sholat dan ajak pula lah orang yang ada di jalan tersebut. Jadi di antara amar ma'ruf nahi mungkar ya amar ma'ruf yang dilakukan ketika berada di jalan ada ketika azan berkumandang itu mengajak teman kita, teman tongkrongan kita yuk sholat begitu dan mengajak orang lain yang kita jumpai di jalan juga untuk melakukan sholat. Itu di antara atau misalnya ketika kita di jalan itu melihat orang lain makan menggunakan tangan kiri, maka kita berkasih tahu mereka bahwa makan menggunakan tangan kiri adalah kebiasaan syaitan begitu. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Ini kebagian dari amar ma'ruf. Kemudian nahi mungkar. Amar ma'ruf mungkin mudah teman-teman sekalian. Tapi yang berat itu kadang-kala adalah nahi mungkar. Ketika kita melihat kemungkaran, maka hendaknya kita mencegahnya. Misal saat seseorang sedang duduk dengan teman-temannya di pinggir jalan, lalu mereka lalu menggibahi orang lain. Maka kita yang mengetahui akan haramnya gibah itu wajib melarang mereka dan wajib melakukan nahi mungkar kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya kata Allah, ya, sebagian di antara kamu dari segolongan umat menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang yang beruntung. Al-Imran ayat 104. Dan wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Hai anakku, kata Luqman, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Quran surah Luqman ayat 17. Dan merealisasikan amar ma'ruf nahi mungkar teman-teman sekalian merupakan antara salah satu sebab utama diperolehnya kebaikan dan kejayaan oleh pendahulu umat ini, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ketika kita kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang-orang terdahulu para salaf ya yang melakukan kebaikan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik dan dilahirkan di tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imran ayat 111. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan wa amru bil ma'rufi sadaqah wa nahyi an munkarin sadaqah. Menyuruh manusia kepada kebaikan adalah sadaqah dan mencegah mereka dari keburukan adalah sadaqah. Jadi kaidahnya ini eh, apa namanya kullu ma'rufin sadaqah ya tentu. Semua kebaikan adalah sadaqah ya. Jadi itu teman-teman sekalian beberapa hak-hak jalan ya yang harus diberikan apabila kita berada di pinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, di atas balkon rumah ya yang menjorok ke jalan tempat lalu lalang manusia, ya di halaman rumah atau nongkrong di warung-warung kopi begitu ya. Atau di tempat lainnya yang di sana terdapat jalur tempat lalu lintas manusia, maka hendaknya dia memenuhi hak-hak jalan tersebut. Ya. Jadi ada berapa tadi? Tadi yang pertama tadi kemenahan pandangan, ya. Yang kedua tidak menyakiti mereka, yang ketiga menjawab salam, yang keempat adalah amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Ya, itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan adab-adab ketika di jalan. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan adab-adab atau hak-hak jalan lain. Jadi selain empat itu Al-Hafiz menyebutkan ada adab lain ya selain dari empat itu tadi ini turunan tentunya ya. Yang pertama berkata baik sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Talha radhiyallahu anhu.
Ya. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk jalan kepada musafir dan menjawab orang yang bersin jika dia bertahmid. Sebagaimana dalam terkandung dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada seorang yang musafir, ya orang dalam perjalanannya menyanyikan alamat, maka kita kasih tahu. Dan itu termasuk memenuhi hak-hak jalan. Dan menjawab orang bersin, misalnya kita di pinggir jalan, ada orang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka wajib kita menjawabnya. Ini rahmukallah. Kemudian yang ketiga, menolong orang yang kesusahan dan menunjukkan jalan bagi yang tersesat. Sebagaimana tertuang dalam hadis Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud. Demikian juga dalam Mursal Yahya bin Ya'mur dan dalam riwayat Al-Bazzar. Jadi ketika ada orang yang kesusahan, ya misalnya ada orang mau nyebrang yang kesusahan, sedangkan kita berada di situ, maka kita bantu mereka yang akan menyeberang itu. Atau menunjukkan jalan bagi orang tersesat, yang musafir. Kemudian yang keempat, menolong orang yang terzalimi dan menebarkan salam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Bara' radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi ketika kita melihat ada orang yang terzalimi di jalan, maka kita apa namanya, dimanapun tentunya, maka kita bantu mereka. Kemudian yang kelima, membantu orang yang membawa beban berat. Sebagaimana tertuang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bazzar. Jadi kalau ada orang ya ibu-ibu, nenek-nenek yang sekiranya merasa berat ketika membawa barang bawaan mereka, ya kita tolong mereka. Kemudian kita banyak berzikir kepada Allah yang sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu dan riwayat Tabrani. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketujuh, membimbing orang yang bingung seperti yang dipaparkan dalam hadis Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tabrani. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, semua yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut ada 14 adab. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian, ya 5 hak kalau berdasarkan hadis yang harus dipenuhi, ya yang datang dalam hadis yang harus dipenuhi apabila kita berada di pinggir jalan. Jadi lima apa namanya, 5 hak itu apa saja? Ya, sudah Anda jelaskan di awal tadi. Faida abaitum illal majalis fa'tu tariqa haqqaha qalu wa ma haqqu tariq qal raddul basari wa kafful adha wa raddus salami wa amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Jika kalian tidak bisa, melainkan harus duduk-duduk, harus nongkrong di tepi jalan, maka berikanlah pada jalan haknya. Sahabat bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, tundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, jawab salam, amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ini bukan batasan, ya, jumlahnya lebih dari 5. Akan tetapi ini hanya sebagai pandangan umum saja begitu. Ini hanya pembahasan yang global dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sebagaimana yang disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini banyak sekali, lebih dari 5 sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disampaikan oleh Nabi SAW itu yang 5 itu hanya pemicu saja, kemudian akan melahirkan kemudian adab atau hak-hak jalan lainnya. Baik teman-teman sekalian, ya demikian pembahasan dari bab 9 tentang adab di jalan dari kitab Al-Adab Al-Asyarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hak-hak jalan kalaupun kita harus nongkrong di pinggir jalan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa kita, ya. Kemudian memudahkan kita dalam melakukan amal soleh dan memudahkan kita agar semua kenikmatan yang diberikan kepada kita kemudian kita gunakan untuk kebaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi, Allah dan Rasulnya tentu berlepas dari kekeliruan tersebut. Baik, demikian ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum.